Di tengah pandemi corona yang belum juga berakhir bahkan kian menggila, kita juga dihadapkan pada pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kekhawatiran sontak mencuat. Apakah pilkada dengan berbagai tahapannya tak bakal memperburuk penularan corona di tanah air? Inilah laporan utama, corona menggila, pilkada tak ditunda. Pandemi COVID-19 yang menghantam dunia termasuk negara kita belum juga usai. Penyebaran virus mematikan itu kian mengganas. Klaster-klaster baru corona bermunculan. Gelaran pemilihan kepala daerah pilkada yang tinggal menghitung bulan sontak memantik kekhawatiran. Apalagi tahap pendaftaran yang telah dilakukan pada awal September lalu menjadi catatan hitam. Pelanggaran protokol kesehatan yang berpotensi menjadi penyebar corona marak ditemukan. Belum lagi puluhan calon kepala daerah yang telah melakukan pendaftaran serta sejumlah petugas KPU dinyatakan positif COVID-19. Lantas bagaimana dengan pilkada yang masih akan melewati berbagai tahap seperti kampanye hingga pencoblosan pada 9 Desember nanti? Akankah menjadi ancaman bagi rakyat tertular virus yang belum ada obatnya itu? Kondisi sekarang tanpa pilkada sudah buruk, makin buruk. Buktinya apa? Buktinya rumah sakit makin penuh, bisa dikatakan gawat. Nah, bagaimana dengan pilkada? Nah, kalau pilkada ini mengumpulkan massa, jadi kan setiap kali yang makin membahayakan itu kalau ada banyak orang atau itu massa berkumpul, apalagi kalau berkumpulnya di dalam satu ruangan, di dalam hall, di dalam ruang baik ruang gede banget maupun ruang tidak gede, dan cukup lama, itu berbahaya. Lebih jauh lagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menilai pilkada yang dipaksakan digelar di tengah pandemi bisa melanggar hak asasi manusia. Karena itu, Komnas HAM meminta agar pelaksanaan pilkada ditunda. Di dalam pelaksanaan pendaftaran pencalonan kemarin sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol itu, terutama di luar wilayah kawasan yang di otoritas KPU, misalkan di luar kantor KPU misalkan. Nah, sehingga itu memiliki potensi dengan kondisi kebijakan atau ketentuan peraturan yang tidak memadai bagi KPU untuk melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal dan memberi sanksi bagi pihak yang melanggarnya, maka tentu ini menimbulkan kekhawatiran yang kemudian berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pelanggaran asasi manusia berupa pelanggaran terhadap hak hidup, kemudian yang kedua pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, yang ketiga adalah pelanggaran hak atas rasa aman. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita untuk meminta KPU dan pemerintah serta DPR untuk melakukan penundaan proses pilkada sekarang. Penundaan pilkada karena pandemi corona memang dimungkinkan. Pada Mei lalu, Presiden pun telah menekan ditundanya pilkada yang seharusnya digelar pada September ini diundur 3 bulan menjadi 9 Desember. Akankah pemerintah menunda lagi pilkada karena pandemi corona yang belum berakhir? Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan norma baru, dengan cara baru. Oleh karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. Jika pilkada yang akan digelar serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota tidak bisa ditunda lagi, lantas apa antisipasinya agar hajatan besar ini tak menciutkan hati masyarakat yang cemas
akan ancaman virus yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina itu. Peraturan KPU sudah menjelaskan secara tegas tidak boleh ada arak-arakan, konvoi, bahkan jumlah yang terbatas. Ini kita harus mulai menunjukkan sikap tegas, karena kalau terjadi kumpulan massa besar, arak-arakan, konvoi, berbondong-bondong, apalagi tidak menggunakan protokol, ini akan menjadi presiden yang tidak baik. Terutama yang kita atur baru adalah jumlah kegiatan kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta kampanye. Jadi kalau rapat umum kita batasi paling banyak 100 orang. Kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik. Selebihnya dapat dilakukan secara daring. Kegiatan debat publik atau debat terbuka, jumlah yang bisa hadir dalam satu ruangan debat publik itu 50 orang. Jadi kalau ada 2 pasangan calon, maka jatah maksimal 50 itu harus dibagi menjadi 2 kontestan, gitu ya. Kemudian kalau ada 3, ya berarti 50 orang kehadirannya itu akan dibagi ke dalam 3 pasangan calon. Lalu bagaimana langkah kepolisian sebagai penegak hukum? Akankah ada jerat hukum bagi pelanggar protokol kesehatan dalam perhelatan pilkada? Penegakan hukum tetap mengedepankan azas ultimum remedium, yaitu bahwasanya dalam segala tindakan kepolisian tetap mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu adalah menjadi langkah yang terakhir. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya dalam hal ini pilkada serentak ini menggunakan undang-undang tersendiri. Jadi ada di sana itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu adalah lex spesialis terhadap pelaksanaan pemilu ini. Pilkada yang pertama kali digelar di tengah pandemi corona ini menjadi sebuah pertaruhan besar. Pemerintah dan penyelenggara pemilu tentunya harus bisa menjamin bahwa pesta demokrasi mencari pemimpin di tingkat daerah kali ini tak menjadi nestapa bagi jutaan rakyat. Kita nggak bisa evaluasi nanti setelah selesai, nggak bisa. Ini kita harus evaluasi harian. Kalau terjadi klaster, bagaimanapun kita tidak mau mengorbankan rakyat untuk pilkada. Saya kira tidak pantas lah. Bagi kita yang paling penting adalah pemerintah bisa menjamin soal pertama adalah soal pengendalian. Kalau pandemi ini bisa dikendalikan, yang dibuktikan dengan apa? Dengan menurunnya jumlah kasus, tingkat kematiannya rendah, kemudian tingkat kesembuhannya tinggi, fasilitas dan tenaga kesehatannya memadai, maka ini bisa memberi jaminan yang memberi kepastian lah bagi masyarakat, bagi publik untuk